Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadina Syahid dari kelas M218 dengan NIM 210407501103. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kedua materi yang saya baca di LMS. Adapun materi yang pertama yaitu tentang hakikat sastra anak. Sebelumnya, adapun pengertian dari sastra anak ini adalah segala jenis karya sastra yang dibuat khusus untuk anak-anak, di mana meliputi semua jenis karya sastra yang kreatif dan imajinatif, yang isi ceritanya mencerminkan tentang perasaan anak-anak, pengalaman anak-anak, serta dapat dipahami dan dinikmati sesuai dengan pengetahuan anak, di mana tujuannya tidak sebatas hanya untuk dibaca, tapi juga untuk menghibur, bahkan dapat membantu mereka belajar demi tumbuh kembangnya. Nah, adapun jenis cerita anak terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu usia prasekolah sampai kelas 1 SD, di mana anak gemar dengan cerita-cerita yang lugas, singkat, dan tentunya akrab dengan dunia mereka, yaitu dengan dunia anak bermain. Kemudian yang kedua yaitu fase usia 6 sampai 10 tahun, di mana anak-anak mulai gemar dengan cerita-cerita bintang atau cerita-cerita tentang negara lain, atau yang akrab kenapa cerita negeri dongeng seperti itu. Kemudian usia 11 sampai 14 tahun itu anak sudah mulai membutuhkan cerita-cerita yang nyata. Kemudian ada jenis sastra anak. Jenis sastra anak ini ada buku bergambar, fiksi realistik, fiksi sejarah, ada fiksi ilmu, ada cerita fantasi, biografi, dan ada juga puisi. Nah, masuk pada pembelajaran sastra anak di SD. Nah, pembelajaran anak sastra di SD ini tentunya pada abad 21 ini anak membutuhkan 4 keterampilan abad 21 atau kita kenal dengan 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreatif, communication atau komunikasi, dan yang keempat itu collaboration atau kerjasama. Nah, selain itu pada pembelajaran sastra ini anak-anak juga mempelajari tentang apresiasi karya sastra, di mana apresiasi karya sastra ini sangat penting untuk diajarkan karena dapat membantu anak dalam meningkatkan ketajaman perasaan, penalaran, imajinasi, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan tentunya juga lingkungan hidup mereka. Nah, kemudian kriteria yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran sastra anak yaitu yang pertama memahami karakteristik peserta didik yang mencakup tingkat apresiasi minat, bakat, aspirasi, dan tentunya kesulitan anak dalam belajar tentang karya sastra. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pendidik, seorang guru harus menguasai bahasa sederhana, juga bahasa konkret, dan isi relevan dengan kehidupan anak-anak. Kemudian yang ketiga itu memahami kurikulum bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat memahami sejarah dan teori sastra Indonesia. Yang kelima memahami jenis sastra daerah, dan yang keenam itu memiliki apresiasi yang sangat tinggi baik untuk sastra Indonesia, sastra daerah maupun sastra asing. Kemudian adapun strategi dan metode pembelajaran sastra di SD yaitu untuk strategi ada 8. Yang pertama itu tentang dapat dilakukan dengan bercerita, yang kedua berbicara atau berbincang, kemudian yang ketiga mengungkapkan pengalaman, yang keempat membacakan puisi, yang kelima mengarang terikat atau bebas, yang keenam itu menulis laporan, deskripsi, eksposisi atau argumentasi, yang keenam menulis berdasarkan visual atau gambar, dan yang kedelapan itu mendramatisasikan karya sastra. Nah, adapun metodenya yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan cara menyimak
Yang kedua itu membaca nyaring, lantang atau dalam hati, dapat juga dilakukan dengan cara dibacakan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua itu menonton, yang ketiga mengarang, yang kelima role playing, yang keenam bermain drama, dan yang ketujuh itu dapat dilakukan dengan cara parafrase. Masuk pada materi kedua, yaitu materi tentang puisi. Nah, puisi ini merupakan genre sastra yang identik dengan kata-kata yang indah. Nah, adapun genre sastra berdasarkan genre atau jenisnya, sastra dibagi itu ada 3. Yang pertama puisi, prosa, dan drama. Namun pada penjelasan materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang puisi. Nah, puisi ini adalah satu jenis sastra yang berisi tulisan yang terdiri dari beberapa kata atau frasa yang disusun dalam bentuk tertentu, di mana berisi kesan estetik atau memiliki kata-kata yang indah, menggambarkan pendalaman dan pendapat pengarang mengenai suatu tema atau keadaan, juga sebagai penggambaran emosi atau perasaan dari pengarang. Adapun untuk menurut zaman, puisi ini dibagi menjadi yang pertama, yaitu ada puisi lama, di mana puisi lama ini terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, banyak suku kata tiap baris, rima juga irama, dan pengarang dari puisi lama ini seringkali tidak diketahui atau tidak dikenali identitasnya. Jadi puisi lama ini berkembang dari mulut ke mulut, jadi sulit untuk mengidentifikasi siapa pengarang pertama dari puisi lama ini. Adapun macam-macam bentuk puisi lama yaitu ada mantra, pantun, karnina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Nah, yang kedua yaitu puisi baru. Nah, puisi baru ini itu puisi yang bentuknya lebih bebas. Kan tadi puisi lama itu terikat, sedangkan puisi baru ini dia lebih bebas daripada puisi lama, baik itu dari segi jumlah suku kata, baris, maupun rimanya. Sebagian besar puisi ini 4 seuntai, tiap-tiap barisnya itu terdiri atas gatra atau kesatuan sintaksis. Tiap gatranya terdiri atas 2 kata atau sebagian besar 4 sampai 5 kata. Nah, menurut isinya, puisi juga ini di puisi baru ini menurut isinya itu dibedakan dari. Nah, dalam puisi baru ini terdapat beberapa macam puisi lagi. Yang pertama itu menurut isinya ada balada, himne, ode, epigram, romance, elegi, dan satire. Kemudian menurut bentuknya itu ada distikon, terzina, quatrain, quain, sektet, septima, oktav atau stanza, dan soneta. Nah, yang tadi puisi menurut zamannya itu puisi baru dan puisi lama dan puisi baru. Yang kedua yaitu menurut bentuknya. Dan menurut bentuknya itu terdiri dari puisi bebas dan puisi terikat, di mana penjelasannya kurang lebih hampir sama dengan puisi lama dan puisi baru, di mana jika puisi bebas itu berarti tidak terikat pada aturan-aturan jumlah kata, jumlah bait, atau jumlah baris dalam puisi. Sedangkan untuk puisi terikat itu dia memiliki aturan atau ikatan atau terikat pada aturan-aturan yang ada dalam penyusunan puisi, seperti penentuan jumlah kata, penentuan jumlah baris, dan penentuan jumlah suku kata dalam tiap barisnya. Kemudian selain menurut zaman dan menurut bentuknya, ada juga puisi menurut pengungkapan maknanya, di mana di sini ada 2, yaitu puisi transparan yang maknanya dapat dengan mudah dipahami. Sedangkan yang kedua yaitu puisi diapan, di mana puisi ini memerlukan proses analisa yang cukup lama untuk mengetahui
apa makna yang terkandung dalam puisi yang tercipta. Seperti itu. Kemudian pembagian yang keempat yaitu menurut segi ragam penulisnya. Nah, puisi menurut segi ragam penulisnya ini terdiri dari dua juga. Yang pertama itu puisi naratif, di mana puisi naratif ini menceritakan perasaan dan pengalaman penyair secara langsung menggunakan kata aku, kamu, kami, atau secara tak langsung menggunakan kata kau, dia, engkau, mereka, atau nama tertentu. Kemudian yang kedua itu puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini melukiskan atau mendeskripsikan suatu benda atau keadaan sehingga seolah-olah menyaksikan dan merasakan seperti yang dilihat dan dirasakan oleh penyair tersebut. Jadi puisi deskriptif ini secara tidak langsung memberikan gambaran nyata kepada pembaca, memberikan gambaran emosi dari pengarang secara langsung kepada pembaca. Mungkin itu saja sedikit kesimpulan terkait kedua materi yang ada pada LMS untuk tugas pertemuan 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.